Tidur Farah dibuat terganggu dengan suara deringan dari gawai milik Daryl. Sementara si pemiliknya malah tertidur pula seperti orang pingsan. Farah menggoyangkan badan Daryl agar menjawab panggilan telepon tersebut. Tapi Daryl tetap hanyut dalam mimpinya. Farah pun berdecak kesal, lalu perlahan mencoba meraih gawai milik Daryl yang terletak di atas nakas dekat pemuda itu tertidur. Samar-samar Farah melirik nama yang muncul di layar gawai tersebut. Dari Sherin RDC. Farah tak berani mengangkat panggilan telepon itu. Takut-takut kalau dari rekan bisnis perusahaan Daryl. Panggilan telepon itu pun berakhir dengan sendirinya. Ada beberapa pesan yang sudah masuk dari tadi dan ada juga yang baru. Sherin ini siapa sih? Rasanya namanya nggak asing. Aku pernah dengar di mana ya? Gumam Farah. Ia melirik ke arah Daryl sesaat yang masih tertidur lelap di sampingnya. Berpikir sejenak apakah tidak masalah kalau ia membuka isi pesan dari Sherin ini. Farah sungguh kepo. Tangannya sudah gatal hendak membuka isi pesan tersebut. Aku lihat sendiri aja oke, bisik Farah. Ia pun akhirnya membuka kunci layar gawai milik Daryl. Membaca isi pesan lewat WhatsApp. Ada 20 pesan yang belum dibaca. Hanya sapaan, tapi ada beberapa pesan yang membuat Farah mengernyitkan dahinya. Sherin RDC, kapan kita bisa ketemu lagi? Gak sabar pengen ngobrol dan makan siang lagi sama kamu seperti waktu itu. Aku punya rekomendasi tempat makan siang yang bagus. Sherin RDC, aku tadi sore ke kantor kamu. Maunya sepulang kamu ngantor, aku ajak makan malam di resto milik temanku. Tapi sekretarismu bilang kalau kamu sudah pulang duluan karena harus ke Bali. Ada apa di Bali? Sherin RDC. Good morning. Gambar emoji hati. Ujung bibir Farah langsung berkedut. Tangannya langsung gemetar begitu membaca isi pesan terakhir yang baru saja orang itu kirim. Apa maksudnya orang ini menyapa Daryl pagi-pagi sambil memberikan gambar hati? Ingin rasanya saat itu Farah membalas langsung pesan dari orang tersebut. Tangannya sudah gatal ingin mengetik, tapi otaknya berusaha berpikir jernih. Tak mau tersulut emosinya. Farah harus tahu langsung dari Daryl. Siapa sebenarnya orang yang sedari tadi mengganggu ini? Ia akhirnya mencoba untuk membangunkan Daryl dengan menggoyangkan badan pemuda itu. Tapi Daryl tak berkutik. Masih terdengar dengkuran halusnya. Farah menepuk-nepuk pipi Daryl. Yang ada malahan Daryl berpindah posisi tidur. Farah mencubit hidung Daryl, tapi kembali pemuda itu merubah posisi tidurnya ke arah lain. Kesal karena berkali-kali berusaha dibangunkan tapi Daryl tidak merespon. Akhirnya Farah mengeluarkan jurus tendangan maut langit dan bumi. Farah menendang-nendang Daryl hingga pemuda itu tersungkur dari tempat tidur. Ia cekikikan sendiri begitu melihat Daryl terguling-guling di lantai. Dan rupanya cara ini berhasil membuat Daryl bangun. Aduh, sakit. Daryl merintih sambil berusaha bangun pelan-pelan. Tangannya memegang pinggangnya yang sakit. Kamu ngapain sih? Gak puas sama adegan silat tadi malam? Bentak Daryl. Farah mendengus kesal. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Aku dari tadi bangunin kamu tapi kamunya gak bangun-bangun. Terpaksa aku tendang. Daryl yang merasa nyeri di pinggangnya perlahan mencoba kembali ke tempat tidur. Lalu merebahkan tubuhnya pelan-pelan sambil mengajak Farah untuk kembali tidur. Penerbangannya siang, ini masih pagi, kita tidur dulu aja ya. Dengan segera Farah menangkis tangan Daryl. Aku tuh sengaja bangunin kamu mau tanya sesuatu. Daryl sudah kembali tidur di atas ranjang dalam posisi tengkurap. Siapa Sherin? Tanya Farah langsung. Daryl tak menjawab. Sepertinya ia kembali tertidur. Kembali Farah menggoyangkan badan Daryl, dan pemuda itu tampak membuka kelopak matanya dengan malas.
Farah mendekatkan bibirnya ke telinga Daryl. "Siapa Sherin?" teriaknya dengan kencang tepat di telinga pemuda itu. Seketika itu Daryl membuka kelopak matanya. Tidurnya jadi terganggu dengan teriakan Farah barusan. Dengan kesal didorongnya tubuh Farah dan Daryl memposisikan diri di atas tubuh perempuan itu. "Kalau mau minta lagi bilang aja. Jangan ganggu-ganggu aku pakai acara tendang-tendang apalagi teriak-teriak," bentak Daryl dengan garang. Ia membuat pergerakan hendak mencium Farah, tapi ditahan oleh telapak tangan perempuan itu. "Aku dari tadi bangunin kamu, tapi kamunya nggak bangun-bangun. Jawab, siapa Sherin?" bentak Farah balik. Daryl bergeming sesaat, lalu perlahan menyingkirkan telapak tangan Farah yang tadi menutup mulutnya. "Sherin itu wakil dari perusahaan Royal Dutch Company di Belanda," jawab Daryl. Farah tampak bernapas dengan cepat. Netranya menatap intens pada Daryl. Sementara Daryl tak berani menatap Farah. Ia memilih untuk berpindah posisi dan merebahkan tubuhnya di samping Farah. "Dari tadi Sherin itu terus-terusan menghubungi kamu. Kamu masih tidur dan gak dengar suara telepon," ucap Farah. "Oh, mungkin dia mau bahas soal kerjasama kita." "Kerjasama apa?" selidik Farah. "Perusahaan Royal Dutch Company itu salah satu investor di perusahaanku. Kami menjalin kerjasama," jawab Daryl jujur. Farah memiringkan tubuhnya, menjadikan satu tangannya sebagai sandaran kepala. Ia pun menatap curiga ke arah Daryl. Maksudnya kerjasama dalam hal makan siang dan makan malam bersama juga? Apa dua perusahaan yang bekerja sama membuat para atasan mereka untuk saling akrab menyapa selamat pagi dengan emotikon gambar hati? Maksud kamu apa sih?" Wajah Daryl menegang seketika. Daryl sendiri tidak tahu apa isi pesan dari Sherin. Pikirannya jadi panik. Farah meraih gawai milik Daryl. Ia lalu menunjukkan bukti pesan dari Sherin. Seketika itu mata Daryl membulat sempurna. "Cewek gila," umpat Daryl dalam hati. Sayang, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Jadi kamu ada hubungan apa sama Sherin ini?" Tatapan mata Farah semakin tidak santai. Siap menerkam Daryl kalau saja ketahuan berbohong. Baru kemarin malam mengetahui kalau dirinya selama ini dibohongi oleh Alvin. Jangan sampai Daryl juga ikut-ikutan begitu. Daryl menelan salivanya dengan kesusahan. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Cuma karena perusahaan suaminya menjadi investor di perusahaanku. Itu aja." "Perusahaan suaminya? Jadi dia sudah punya suami?" Mata Farah makin mendelik lagi. Daryl mengangguk. Sudah. Perusahaan ini ada di Belanda. Jadi dia hanya sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Jelas Daryl. Farah menghela napasnya dengan kasar. Bagaimana bisa seorang perempuan yang sudah memiliki suami malah terus-terusan mengganggu seorang laki-laki yang masih bujang? Farah tetap memandang curiga ke arah Daryl. Tak mau langsung percaya begitu saja. Biarpun isi pesan tersebut terlihat kalau Daryl tidak pernah membalasnya. Terlintas di benak Farah, apa ini hukum karma karena pernah menjadi orang ketika di rumah tangga orang? Akhirnya sekarang saat menjalin hubungan serius dengan laki-laki, malah ada orang ketiga yang telah memiliki suami yang mencoba merusak hubungan mereka. Farah masih belum bisa mengatur emosinya. Daripada memarahi Daryl, ia lebih memilih untuk beranjak dari ranjang dan langsung menuju ke kamar mandi. "Sayang, mau kemana?" tanya Daryl. "Mandi," ketus Farah. "Aku ikut ya," rayu Daryl. Daryl baru saja hendak menahan pintu kamar mandi. Tapi tenaga Farah yang sedang emosi rupanya jauh lebih kuat. Seperti mendapat asupan tenaga super kekuatan langit dan bumi, dengan keras Farah membanting pintu kamar mandi, mengunci diri di dalam. "Sayang, buka pintunya dong, jangan ngambek," rayu Daryl lagi sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Sherin itu." Seperti biasa, Farah kalau ngambek akan mengunci pintu kamar mandinya dan menghabiskan berjam-jam di dalam sana.